Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Harian Sinar Yerusalem, edisi Paskah. Makam Yesus dibongkar, Yerusalem heboh, Yesus bangkit. Yerusalem, Senin pagi, SY. Hari Minggu subuh kemarin, makam Yesus dibongkar, oknum yang belum diketahui identitasnya. 10 muridnya membuat pernyataan bahwa Yesus hidup kembali. Gubernur menyerukan masyarakat agar menahan diri mengingat masalah agama masih peka. Lalu lintas ditutup dari Bundaran Gersom sampai pintu Java. Berikut ini kami turunkan laporan selengkapnya dari tim wartawan SY yang meliput peristiwa misterius ini. Kawan dan lawan mencari info. Suasana tidak menentu dan penuh tanda tanya menandai kota Yerusalem sepanjang hari Minggu kemarin. Yesus orang Nazaret yang menjalani hukuman mati di kayu salib dalam usia 33 tahun pada hari Jumat yang baru lalu, dihebohkan telah bangkit dan hidup kembali. Di banyak bagian kota tampak kerumunan orang yang saling menanyakan info. Pedagang rokok yang menyetel radio banyak dikerumuni orang untuk turut mendengar siaran berita. Baik golongan simpatisan maupun pembenci Yesus berusaha mencari info tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan diri tokoh agama yang populer di kalangan rakyat jelata itu. Ia terkenal dengan sikapnya yang memihak golongan yang tersisih dari masyarakat, seperti orang kusta, WTS, orang cacat, pemungut cukai, orang Samaria, dan orang miskin. Awal kehebohan. Heboh soal hilangnya jenazah Yesus orang Nazaret ini dimulai hari Minggu sekitar pukul 5 pagi. Ketika penduduk daerah Gerbang Efraim dikejutkan oleh jeritan wanita bahwa makam Yesus telah dibongkar. Kehebohan makin menjadi ketika kira-kira 1 jam kemudian wanita tadi yang bernama Maria Magdalena mengatakan baru saja kembali untuk kedua kalinya dari makam dan mengaku telah melihat Yesus hidup kembali. Wanita itu yang memberi keterangan kepada pos polisi setempat dengan luapan emosi gembira mengatakan bahwa di halaman makam ia disapa oleh Yesus. Yesus tampak di jalan Hinnom. Wartawan SY mendapat keterangan bahwa 2 orang wanita yang bertempat tinggal di bilangan Pasar Senaah mengaku melihat Yesus di jalan Hinnom. Juga pada pagi itu sekitar pukul 5.30. Kedua wanita itu yang adalah juga pengikut Yesus yang baru pulang dari makam, dengan yakin mengatakan bahwa mereka mendengar Yesus berbicara kepada mereka. Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, karena di sanalah mereka akan melihat aku. Kedua wanita itu mengaku mengenali Yesus dengan jelas dan mendekatinya serta memeluk kakinya. Siaran pers Sanhedrin. Sehubungan dengan peristiwa ini, kemarin pagi Majelis Sanhedrin mengadakan sidang darurat. Selesai sidang pada pukul 9.25. Sekum Sanhedrin didampingi oleh komandan pasukan penjaga kuburan membacakan siaran pers yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut. 1.
Komandan pasukan atas nama pasukan mengaku bersalah telah tertidur selama penjagaan semalam di makam Yesus orang Nazaret. 2. Pada pagi hari batu penutup makam kedapatan terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada di tempat. Menurut dugaan sementara, pihak muridnya sendirilah yang melakukan pencurian ini. 3. Pasukan menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada gubernur dan menyatakan bersedia menerima sanksi atas terjadinya peristiwa ini. Selesai membacakan keterangan tersebut, baik Sekum Sanhedrin maupun komandan pasukan yang tampak tegang dan lelah itu tidak bersedia memberikan keterangan tambahan apapun kepada para wartawan dalam dan luar negeri yang mendesaknya dengan rupa-rupa pertanyaan. Kota depan dinyatakan tertutup. Komando Daerah Kepolisian Yerusalem mengumumkan siang kemarin bahwa seluruh kota depan di mana terletak makam Yesus dinyatakan tertutup untuk umum. Jalan dari bundaran Gersom sampai pintu Jaffa ditutup untuk semua lalu lintas. Rakyat yang berbondong-bondong ingin melihat kuburan itu hanya boleh mendekat sampai tikungan Jalan Zaitun. Penjelasan resmi gubernur. Gubernur Pilatus yang berbicara di acara televisi kemarin malam memberikan pernyataan sebagai berikut. 1. Pemerintah meminta masyarakat agar bersikap tenang dan tidak termakan rupa-rupa isu di sekitar persoalan terbongkarnya makam Yesus pagi tadi. 2. Pemerintah akan berusaha mengusut masalah ini sampai tuntas dan akan memberikan laporan selengkapnya bila semua data sudah terkumpul. 3. Pemerintah tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Yesus orang Nazaret itu benar-benar anak Allah dan bahwa ia dibangkitkan serta hidup kembali. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga menyadari kemungkinan bahwa peristiwa ini dimanfaatkan golongan-golongan ekstremis untuk menurunkan wibawa pemerintah. 4. Pemerintah menghimbau para pengikut maupun penentang Yesus agar waspada terhadap usaha-usaha yang hendak memanfaatkan masalah ini untuk mengadu domba antar golongan agama. Murid-murid Yesus, ia sungguh bangkit. Sekitar pukul 8 kemarin malam, wartawan SY berhasil memperoleh data baru mengenai peristiwa Yesus ini dari para muridnya yang berhasil ditemui di Yerusalem. Pada acara jumpa pers itu, 10 orang murid dengan bersemangat dan yakin mengatakan bahwa Yesus baru saja menampakkan diri kepada mereka di ruangan itu. Ketika pintu terkunci, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah kami dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," sehingga kami terkejut. Demikian dijelaskan Petrus, juru bicara kelompok itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa Yesus menunjukkan luka di tangan dan lambungnya, bekas penyalipan itu. Yesus hidup. Ia berbicara dengan kami. Ia makan sepotong ikan di depan kami. Demikian ditegaskan oleh para murid. Para wartawan yang meliput pertemuan ini mendapat kesan yang sangat kuat bahwa keterangan para murid itu tidak dibuat-buat. Dari air muka ke-10 orang itu tampak bahwa mereka sangat bersungguh-sungguh. Belum ada kepastian kebenaran. Hingga kemarin malam, pihak kepolisian masih belum bersedia memberikan hasil pelacakan peristiwa menghebohkan ini. Dari sumber yang bisa dipercaya, SY memperoleh keterangan bahwa pernyataan tentang dicurinya jenazah Yesus sangat diragukan kebenarannya. Tetapi di lain pihak, sumber itu mengatakan bahwa pernyataan para murid belum bisa dijadikan pegangan karena belum ada bukti yuridis formal bahwa Yesus bangkit. Sampai berita-berita ini diturunkan,
keterangan dan laporan yang terkumpul di redaksi masih belum cukup untuk menentukan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu. Wartawan SY menghadapi kesulitan karena suasana kota tegang, mengingat isu ini menyangkut urusan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Walaupun gubernur menjamin HAM, hak-hak asasi manusia, namun pihak-pihak tertentu telah mengancam untuk melakukan perusakan tempat ibadah, sekolah, rumah tinggal, dan pertokoan. Peliputan berita masih terus dijalankan oleh para wartawan SY, dan diharapkan besok SY akan melaporkan perkembangan baru. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.